Curhat anak korban perceraian. Menjadi keluarga yang baik, utuh, sakinah, mawadah, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gambaran keluarga yang ingin bahagia dunia dan akhirat, yang tentunya diperlukan usaha mencari dan menemukan jalan untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam mahligai rumah tangga. Dalam perjalanan berumah tangga, terkadang kita dihadapkan pada angin topan dan badai kehidupan yang siap untuk menghancurkan dan memporak-porandakan sebuah ikatan rumah tangga atau pernikahan. Untuk itu, apabila sudah dikaruniai anak-anak yang gagah dan cantik-cantik, maka hendaknya ayah dan ibu lebih bijaksana lagi mempertimbangkan segala keputusan yang akan diambilnya. Perhatikan perkembangan mental dan masa depan anak-anak buah cinta dan kasih sayang. Perceraian adalah sebuah kata yang sangat ditakuti dan tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Apalagi pernikahan mereka yang sudah berjalan dalam jangka waktu yang lama dan anak-anak mereka yang juga sudah tumbuh dewasa. Perceraian bisa membawa tekanan emosional untuk sebuah keluarga. Misalnya rasa kehilangan, marah, stres, cemas, merasa rendah diri, bingung, gelisah, kecewa, egois, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian anak merasa tidak lagi mampu menahan, mengontrol dirinya secara emosional. Tentunya anak-anak mereka membutuhkan jalan keluar terbaik, sementara orang tua mereka telah berpisah. Akibat dari perceraian orang tua mereka, di antaranya, pertama, merasa rendah diri. Akibat perceraian tidak dapat dihindari, anak-anak mereka menjadi sulit bergaul atau bersosialisasi. Dalam diri anak-anak mereka akan timbul rasa malu, rendah diri, dan bahkan mungkin rasa iri hati pada teman-teman mereka yang masih memiliki keluarga yang baik dan utuh. Nomor kedua, menimbulkan stres. Perceraian dapat menimbulkan stres yang mendalam bagi anak-anak, apalagi usia anak sudah cukup matang untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi pada orang tua mereka. Anak akan mengalami stres, merasa tidak dicintai, merasa diabaikan, dan kecemasan berlebih bisa saja dalam waktu yang lama. Nomor ketiga, menurunnya semangat belajar. Anak korban perceraian cenderung tidak fokus belajar. Di kepala dan pikiran mereka terbayang terus masalah-masalah orang tua yang pada akhirnya berpengaruh kepada menurunnya fokus belajar dan nilai akademik di sekolahnya. Nomor keempat, terpengaruh hal yang buruk. Karena merasa tidak lagi mendapat perhatian orang tuanya, mereka sibuk dengan masalah rumah tangga masing-masing, apalagi dengan perceraian yang panjang dan melelahkan, sehingga orang tua juga perlu memulihkan dirinya, sehingga secara tidak sadar menelantarkan anak mereka. Sehingga tidak jarang untuk mendapatkan perhatian orang tua, mereka melakukan hal-hal yang buruk dan terlarang seperti merokok, mendekati alkohol, dan narkoba. Nomor kelima, melakukan hubungan tanpa status. Kehilangan kasih dan sayang yang utuh dari ayah dan ibu membuat anak berpotensi melakukan hubungan di luar etika dan norma yang berlaku. Melakukan hubungan tanpa status, mulai berpacaran dengan lawan jenisnya sebagai bentuk protes dan kekecewaan. Melakukan hubungan terlalu dini yang tentunya membawa efek samping yang berbahaya dan mengerikan di kemudian hari. Nomor keenam, apatis dalam berhubungan dengan lawan jenisnya. Anak korban perceraian cenderung merasa takut untuk berkomitmen dan menganggap bahwa hubungan dengan lawan jenis itu tidaklah penting dan hanya akan berujung pada perpisahan dan perceraian. Disinilah pentingnya iman dan ilmu pengetahuan bagaimana bersabar, memberikan pengertian, dan bersikap dengan ikhlas tentang sesuatu komitmen demi kebaikan ke depannya. Nomor ketujuh, menyalahkan diri sendiri. Seorang anak ada juga yang menganggap perceraian orang tua adalah bagian dari kesalahannya, sehingga anak mereka mulailah menyalahkan dirinya sendiri. Jika tidak dengan bijaksana memperlakukan anak korban perceraian, apabila dibiarkan, mereka akan berpikiran anak korban perceraian buruk, nakal, tidak bisa berbuat dan membanggakan, susah diatur, membuat pertengkaran orang tua dan lain sebagainya. Orang tua harus menjelaskan perceraian kepada anak-anak mereka, terutama kepada anak yang beranjak dewasa, mengapa mereka berpisah
jangan sampai mereka beranggapan merekalah penyebab perceraian dan tidak bahagia. Maka apabila perceraian yang mau diambil keputusan, pikirkan dengan baik dan matang-matang. Persiapkan seluruh keluarga untuk menghadapi perubahan itu. Banyak di antara pasangan suami istri yang mempertahankan rumah tangganya yang walaupun sebenarnya tidak lagi harmonis, hanya demi anak-anaknya, karena takut mempengaruhi mental anak-anak mereka dan akan justru melampiaskan kekecewaan mereka ke hal-hal negatif karena perceraian orang tuanya. Tetapi apakah ada yang menjamin dengan mental mereka tetap berada serumah dan mempertahankan rumah tangganya yang seolah-olah harmonis dan baik-baik saja, di luar kelihatan rukun dan damai, tetapi kenyataannya seperti dalam neraka yang mereka berdua ciptakan sendiri? Karena sebuah prinsip, kalau anak-anak mereka tidak boleh menjadi korban perceraian, pastinya anak-anak mereka akan lebih tertekan dan tersiksa karena keadaan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya membenci perceraian itu, tetapi karena perceraian itu juga dibolehkan dalam agama. Karena tidak sedikit kenyataan bahwa dengan perceraian kehidupan justru lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memilih tetap hidup bersama, yang setiap harinya selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran yang tidak pernah ada ujung-ujungnya. Bertengkar dan terus bertengkar, tetapi dengan perpisahan mereka masih bisa mendapatkan kasih dan sayang dari kedua orang tuanya secara utuh, walaupun kedua orang tua mereka dengan pasangan hidupnya masing-masing yang baru. Apabila di keluarga yang baru mereka mendapatkan perhatian yang lebih baik daripada yang mereka dapatkan dari keluarga mereka yang sebenarnya. Dan ingatlah, tetap laksanakan kewajiban kamu wahai ayah dan ibu. Berikanlah hak-hak untuk anak-anak kamu dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Oleh karena itu wahai para orang tua, jangan hanya menuruti nafsu, jangan hanya mengikuti ego dan ambisimu hanya demi nama baik dan harga diri, tetapi kalian mengesampingkan kondisi mental darah daging kalian, yaitu anak-anak kamu. Kalau memang sebuah rumah tangga sudah tidak bisa menciptakan hal atau tidak memberikan kedamaian dan kebahagiaan hidup, mungkin perceraian adalah solusi yang baik. Karena seperti kata pepatah, hidup dengan jalan sendiri-sendiri mungkin akan lebih baik daripada hidup bersama tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan mungkin hidup seperti dalam neraka, tersiksa, tertekan dan menderita. Tetapi umumnya harapan di keluarga adalah menjadi keluarga yang utuh, saling pengertian, kasih dan sayang karena Allah, disertai dengan rasa tanggung jawab dunia dan akhirat. Anak-anak keturunan yang baik, yang soleh-solehah. Bukankah pada saat mengikat janji di hadapan penghulu, kamu akan hidup seia sekata, senasib sepenanggungan, susah senang dilalui bersama. Kalau memang ada masalah, maka tempuhlah dengan cara bermusyawarah, bukan atas dasar benci dan dendam, tetapi didasari mencari kebaikan yang terbaik dan tetap menjaga kehormatan. Bagi ayah, dengan ketegasan dan tanggung jawabnya, jadilah idola di rumah untuk istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan ibu, dengan kelemah lembutan dan ketelatenannya, menjadi idola untuk suami dan putra-putrinya. Wallahu alam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.